Cerita Kepala Desa, Kades, Pancurendang, Narisun, tak berani larang secara keras keberadaan tambang emas ilegal di atas lahan seluas 2 hektar yang berada di desanya. Keberadaan tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas bermula bertahun-tahun lalu. Narisun mengatakan, ia menjabat sebagai Kades Pancurendang sejak 2015. Sejak menjabat Kades, kata Narisun, tambang emas ilegal di Pancurendang tersebut telah aktif. Menurut Narisun, ia sudah seringkali mengimbau dan mengingatkan warga akan bahaya tambang emas ilegal tersebut. Namun, dituturkan, tambang emas ilegal itu ibarat buah si malakama. Ia tak berani keras melarang keberadaan tambang emas ilegal, karena banyak warga di desanya, bahkan dari luar daerah menjadikan tambang itu sebagai tumpuan ekonomi dan mata pencaharian utama. Pihaknya mengatakan pelaku tambang emas ilegal tersebut sudah sempat mengajukan izin ke Semarang tapi belum keluar. Kurang lebih ada sekitar 50-an warga asli Pancurendang yang ikut menambang. Tetapi sisanya bisa sampai ratusan penambang berasal dari luar wilayah. Luasan area tambang berkisar sekira 2 hektar. Adapun kepemilikan tanah adalah milik pribadi dengan sistem bagi hasil. Dengan persentase bagi hasil 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk pemodal, 60% untuk pekerja. Sementara pemilik tanah ada yang berasal dari luar daerah, ada juga yang dari warga setempat. Cerita Kepala Desa, Kades, Pancurendang, Narisun, tak berani larang secara keras keberadaan tambang emas ilegal di atas lahan seluas 2 hektar yang berada di desanya. Keberadaan tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas bermula bertahun-tahun lalu. Narisun mengatakan, ia menjabat sebagai Kades Pancurendang sejak 2015. Sejak menjabat Kades, kata Narisun, tambang emas ilegal di Pancurendang tersebut telah aktif. Menurut Narisun, ia sudah seringkali mengimbau dan mengingatkan warga akan bahaya tambang emas ilegal tersebut. Namun, dituturkan, tambang emas ilegal itu ibarat buah si malakama. Ia tak berani keras melarang keberadaan tambang emas ilegal, karena banyak warga di desanya, bahkan dari luar daerah menjadikan tambang itu sebagai tumpuan ekonomi dan mata pencaharian utama. Pihaknya mengatakan pelaku tambang emas ilegal tersebut sudah sempat mengajukan izin ke Semarang tapi belum keluar. Kurang lebih ada sekitar 50-an warga asli Pancurendang yang ikut menambang. Tetapi sisanya bisa sampai ratusan penambang berasal dari luar wilayah. Luasan area tambang berkisar sekira 2 hektar. Adapun kepemilikan tanah adalah milik pribadi dengan sistem bagi hasil. Dengan persentase bagi hasil 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk pemodal, 60% untuk pekerja. Sementara pemilik tanah ada yang berasal dari luar daerah, ada juga yang dari warga setempat. Cerita Kepala Desa, Kades, Pancurendang, Narisun, tak berani larang secara keras keberadaan tambang emas ilegal di atas lahan seluas 2 hektar yang berada di desanya. Keberadaan tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas bermula bertahun-tahun lalu. Narisun mengatakan, ia menjabat sebagai Kades Pancurendang sejak 2015. Sejak menjabat Kades, kata Narisun, tambang emas ilegal di Pancurendang tersebut telah aktif. Menurut Narisun, ia sudah seringkali mengimbau dan mengingatkan warga akan bahaya tambang emas ilegal tersebut. Namun, dituturkan, tambang emas ilegal itu ibarat buah si malakama. Ia tak berani keras melarang keberadaan tambang emas ilegal, karena banyak warga di desanya, bahkan dari luar daerah menjadikan tambang itu sebagai tumpuan ekonomi dan mata pencaharian utama. Pihaknya mengatakan pelaku tambang emas ilegal tersebut sudah sempat mengajukan izin ke Semarang tapi belum keluar. Kurang lebih ada sekitar 50-an warga asli Pancurendang yang ikut menambang. Tetapi sisanya bisa sampai ratusan penambang berasal dari luar wilayah. Luasan area tambang berkisar sekira 2 hektar. Adapun kepemilikan tanah adalah milik pribadi dengan sistem bagi hasil. Dengan persentase bagi hasil 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk pemodal, 60% untuk pekerja.
Sementara pemilik tanah ada yang berasal dari luar daerah, ada juga yang dari warga setempat. Cerita Kepala Desa, Kades, Pancurendang, Narisun, tak berani larang secara keras keberadaan tambang emas ilegal di atas lahan seluas 2 hektar yang berada di desanya. Keberadaan tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas bermula bertahun-tahun lalu. Narisun mengatakan, ia menjabat sebagai Kades Pancurendang sejak 2015. Sejak menjabat Kades, kata Narisun, tambang emas ilegal di Pancurendang tersebut telah aktif. Menurut Narisun, ia sudah seringkali mengimbau dan mengingatkan warga akan bahaya tambang emas ilegal tersebut. Namun, dituturkan, tambang emas ilegal itu ibarat buah si malakama. Ia tak berani keras melarang keberadaan tambang emas ilegal, karena banyak warga di desanya, bahkan dari luar daerah menjadikan tambang itu sebagai tumpuan ekonomi dan mata pencaharian utama. Pihaknya mengatakan pelaku tambang emas ilegal tersebut sudah sempat mengajukan izin ke Semarang tapi belum keluar. Kurang lebih ada sekitar 50-an warga asli Pancurendang yang ikut menambang. Tetapi sisanya bisa sampai ratusan penambang berasal dari luar wilayah. Luasan area tambang berkisar sekira 2 hektar. Adapun kepemilikan tanah adalah milik pribadi dengan sistem bagi hasil. Dengan persentase bagi hasil 20% untuk pemilik lahan, 20% untuk pemodal, 60% untuk pekerja. Sementara pemilik tanah ada yang berasal dari luar daerah, ada juga yang dari warga setempat. Cerita Kepala Desa, Kades, Pancurendang, Narisun, tak berani larang secara keras keberadaan tambang emas ilegal di atas lahan seluas 2 hektar yang berada di desanya. Keberadaan tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas bermula bertahun-tahun lalu. Narisun mengatakan, ia menjabat sebagai Kades Pancurendang sejak 2015. Sejak menjabat Kades, kata Narisun, tambang emas ilegal